Selamat malam minggu semuanya. Bagaimana malam minggu ini? Apakah sudah main ke rumah Ayang? Jika tidak punya Ayang maka main saja ke warung Bude Yanti. Baiklah, seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tam Fan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini telah mendapatkan api hitam. Setelah itu Xiaoyan memutuskan untuk memberikan api hitam ini kepada Lang Tian. Hal itu dikarenakan api binatang adalah sesuatu yang selalu diinginkan oleh ras monster, sehingga dengan begitu maka Lang Tian pada saat ini akan memiliki api yang tinggi. Akhirnya setelah itu kelompok Xiaoyan pun segera berjalan menyusuri koridor-koridor lain, dan pada saat ini mereka sedikit kecewa karena mereka hanya menemukan harta yang biasa-biasa saja. Meskipun begitu mereka tetap mengambil banyak senjata bahan obat dan begitu juga dengan keterampilan bertarung. Namun karena semua ini tidak ada manfaatnya bagi mereka maka Xiaoyan memutuskan untuk memberikan ini kepada pasukannya di Xiao Mansion. Pada saat ini hanya Feng Feng yang mendapatkan senjata yang berbentuk pedang. Senjata ini sesuai dengan atributnya dan Feng Feng benar-benar sangat bahagia. Terlebih lagi setelah menuangkan Douqi, Feng Feng menyadari bahwa pedang ini benar-benar ditempa oleh pemiliknya, dan yang membuat semua orang tercengang adalah penempa dari pedang ini adalah Dou di bintang 9 itu sendiri. Lalu berdasarkan informasi ini semua orang menyadari bahwa Dou di bintang 9 kuno ini bernama Feng Lingze. Selain itu dirinya merupakan Dou di bintang 9 yang termasuk orang suci di bidang penempaan. Tentu saja semua orang pun menekan kegembiraan di dalam hatinya dan pada saat ini mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Lalu mereka pun sampai di sebuah ruangan hingga pada saat ini tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Kemudian istana yang kosong ini pun berguncang seolah-olah ribuan pasukan sedang berlari kencang. Tentu saja ekspresi semua orang berubah drastis dan mereka menyadari bahwa pada saat ini ruangan ini akan runtuh. Lalu bersamaan dengan itu kilatan cahaya berwarna emas segera menghampiri semua orang. Kemudian cahaya ini benar-benar sangat cepat hingga kelompok Xiaoyan tidak bisa berlari. Dan pada akhirnya kelompok Xiaoyan pun ditelan oleh cahaya keemasan ini. Tentu saja semua orang benar-benar linglung. Lalu hingga tidak lama mereka kembali tersadar dan mendarat di ruang yang misterius. Namun tidak lama setelah semua orang terkejut. Karena ada keanehan yang segera terjadi dengan bumi yang kembali berguncang, lalu sinar cahaya segera jatuh dari langit dan membentuk sosok di hadapan semua orang. Meskipun sosok ini dipadatkan oleh cahaya, namun sosok ini benar-benar hampir padat. Terlihat jika sosok ini mengenakan jubah perang berwarna darah dan pada saat ini memiliki wajah yang sangat tegas. Kemudian sosok ini memancarkan aura ganas dan memancarkan tekanan besar yang belum pernah dirasakan oleh semua orang sebelumnya. Lalu kelompok Xiaoyan pun bergumam bahwa tekanan ini benar-benar sangat kuat, dan mungkinkah sosok ini adalah Dou di bintang 9 kuno? Tentu saja semua orang tidak bisa menahan perasaan putus asa yang tidak berdaya di dalam hati masing-masing. Sementara itu di sisi lain Dodi yang berjubah perang ini melirik semua orang satu persatu, kemudian matanya acuh tak acuh dan tidak menunjukkan emosi sama sekali, akan tetapi ketika dirinya melihat Qiu Qiu di dalam pelukan King Mu'er, justru matanya tiba-tiba berubah, bahkan tubuhnya pada saat ini benar-benar bergetar seperti merasakan sesuatu, sementara itu Qiu Qiu juga pada saat ini menatapnya dengan tatapan kosong. Lalu Qiu Qiu gemetar dengan penuh semangat di pelukan King Mu'er dan dua garis air mata panas segera keluar dari matanya. Kemudian keduanya pun saling memandang dan waktu seperti membeku pada saat ini. Lalu hati kelompok Xiaoyan pun bergetar ketika mereka melihat hal ini. Mereka tahu bahwa Qiu Qiu memiliki banyak kaitan dengan tempat ini. Akan tetapi mereka tidak menyangka bahwa Qiu Qiu dapat merubah hati orang ini. Bahkan sosok ini benar-benar kehilangan kendali atas emosinya setelah bertatapan dengan Qiu Qiu. Kemudian kelompok Xiaoyan pun bertanya-tanya, apakah asal-usul dari Qiu Qiu ini? Sementara itu di sisi lain sosok yang bernama Feng Lingze segera mengeluarkan suara samar. Dirinya segera berkata akhirnya dirinya bisa merasa lega karena telah melihatnya lagi. Kemudian Feng Lingze pun segera bertanya, bagaimana kabar dari Qiu Qiu?
Tentu saja Qiu Qiu pun tersedak oleh isak tangis dan buru-buru mengangguk merentangkan cakarnya dan memberi isyarat tanpa henti. Lalu Feng Lingze pun gemetar lagi dan menghela nafas setelah lama terdiam, melihat gerakan dari tangan Qiu Qiu. Tentu saja Feng Lingze tentu saja menyadari apa yang dimaksud oleh Qiu Qiu. Setelah itu Feng Lingze pun segera mulai lanjut berbicara. Dirinya berkata bahwa dirinya mengirim Qiu Qiu pergi dari sini dengan harapan suatu hari Qiu Qiu akan terlahir kembali, sehingga dengan begitu maka Qiu Qiu akan memulai hidup baru. Akan tetapi tanpa diduga Qiu Qiu tinggal di dekat sini sepanjang waktu dan tidak pernah pergi. Lalu apa yang pada saat ini sedang dilakukannya? Mendengar hal ini Qiu Qiu menjadi lebih bersemangat dan segera melepaskan diri dari pelukan King Mu'er. Dirinya bergegas ke kaki Feng Lingze dan meraung dengan suara serak. Kemudian Feng Lingze pun membungkukkan kepalanya dan dengan lembut memegang Qiu Qiu. Feng Lingze pun berkata bahwa dirinya tahu hubungan di antara Qiu Qiu dan dirinya tidak akan dapat terputus, bahkan setelah bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Akan tetapi bagaimanapun juga Feng Lingze pada saat ini benar-benar telah meninggal. Jadi tidak peduli seberapa banyak Qiu Qiu bertahan maka itu hanya akan menambah kesedihannya. Di sisi lain mendengar dan melihat pemandangan ini semua orang benar-benar terkejut. Mereka baru menyadari bahwa Qiu Qiu adalah makhluk kuno yang berhasil selamat dari malapetaka kuno. Kemudian mereka memandang ke arah Qiu Qiu dengan sedikit rasa kagum di mata masing-masing. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Qiu Qiu bisa menjadi lemah. Namun mereka menyadari bahwa Qiu Qiu pasti sangat luar biasa pada saat itu, karena jika tidak maka bagaimana mungkin dirinya bisa memiliki hubungan yang begitu dalam dengan doi di bintang 9. Sementara itu di sisi lain Feng Lingze meletakkan Qiu Qiu dan memandang ke arah kelompok Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa mereka akan berbicara lagi nanti. Setelah itu dengan ketegasan di matanya dirinya lanjut berbicara ke arah kelompok Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa anak-anak kecil ini bisa datang ke sini pasti ada penjelasannya. Namun dengan kekuatan di bintang 6 Dou di Feng Lingze benar-benar terkejut karena mereka bisa sampai di sini. Karena selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya mereka adalah kumpulan orang pertama yang berhasil masuk ke tempat ini. Setelah semua orang jalan ke sini pasti mereka seharusnya mendapatkan banyak manfaat. Kelompok Xiaoyan pun seketika mengangguk mendengar perkataan ini. Melihat hal itu senyum tipis pun segera muncul di wajah Feng Lingze. Namun tidak lama senyum ini segera menghilang yang membuat semua orang merasa kembali tidak nyaman. Lalu dengan kilatan dingin di matanya dirinya pun segera berkata, tetapi mereka semua harus lulus ujian dari Feng Lingze untuk memiliki semua berkat ini. Dan jika mereka tidak lulus maka mereka semua akan dimakamkan di dunia ini dengan semua manfaat yang mereka terima. Lalu Qiu Qiu menjadi cemas ketika dirinya mendengar hal ini dan berteriak ke arah Feng Lingze. Kemudian Feng Lingze pun menatap ke arah Qiu Qiu dengan wajah cemas dan rasa dingin di matanya segera menghilang. Lalu ekspresinya segera digantikan oleh ekspresi sayang dan dirinya segera merenung sejenak. Setelah itu dirinya lanjut berkata tentu saja ini adalah aturan yang dirinya buat sebelumnya. Namun pada saat ini jika mereka gagal dalam ujian, maka dirinya akan menyelamatkan mereka dari kematian, sehingga mereka bisa tetap hidup tetapi mereka harus menyimpan semua yang mereka dapatkan di sini. Hal itu dikarenakan pecundang benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan harta berharga. Mendengar hal ini semua orang pun menghela nafas lega dan melirik ke arah Qiu Qiu dengan rasa terima kasih. Akhirnya Xiaoyan menenangkan diri sebelum akhirnya segera mengambil langkah maju dan menangkupkan tinjunya. Xiaoyan dengan sopan segera bertanya, tolong beritahu mereka bagaimanakah ujiannya. Bersamaan dengan itu semua orang juga pada saat ini maju selangkah dan ikut menangkupkan tangannya. Melihat tindakan ini Feng Lingze tanpa sadar sedikit tersenyum, lalu ada sedikit kekaguman di matanya dengan keberanian kelompok Xiaoyan. Akhirnya Feng Lingze pun segera berkata, meskipun tubuhnya yang dipadatkan oleh cahaya kurang dari 1/10 dari kekuatan masa kejayaannya, akan tetapi untuk membunuh mereka semua itu benar-benar hanya membutuhkan satu langkah, namun dirinya juga tidak akan menggertak mereka. Oleh karena itu dirinya akan menekan Douqinya.
bahkan dirinya akan menghadapi mereka semua dengan kekuatan tahap menengah bintang ke-6, lalu dirinya akan menyetarakan Douki-nya dengan orang yang terkuat di antara mereka, dan jika mereka bisa mengalahkannya maka mereka benar-benar telah lulus ujian. Semua orang seketika terlihat tidak percaya setelah mendengar perkataan ini, karena bagi kelompok Xiaoyan yang berhadapan dengan Dou di bintang 7 bahkan mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk menang. Oleh karena itu kelompok Xiaoyan pada saat ini meragukan, apakah Feng Lingze pada saat ini sedang bercanda atau tidak. Melihat semua orang yang keheranan, Feng Lingze pun segera mengangguk ringan. Dirinya berkata bahwa ini bukanlah lelucon sama sekali. Dirinya pun lanjut berbicara dengan sedikit kesombongan di wajahnya. Dirinya menjelaskan meskipun dirinya telah mengurangi Douki-nya menjadi pertengahan bintang ke-6, namun keterampilan bertarung, pengetahuan dan pemahamannya dalam semua aspek masih berada di bintang 9. Oleh karena itu dirinya menyarankan mereka semua untuk tidak terlalu percaya diri, dan sebaiknya mereka mengeluarkan semua kemampuan mereka dan jangan menyalahkan Feng Lingze jika mereka gagal. Mendengar hal itu kelompok Xiaoyan merasa lega, tetapi juga pada saat ini mereka masih sedikit ragu dengan kekuatan Feng Lingze. Mereka menyadari dengan pemahaman yang dimilikinya dirinya akan sulit untuk dihadapi. Namun meskipun begitu pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar berniat untuk bertarung. Lalu akhirnya Xiaoyan pun segera berkata bahwa dirinya menerima berkat yang diberikan ini. Dan jika begitu permasalahannya maka pada saat ini mereka harus segera bertarung. Menanggapi hal itu Feng Lingze pun tersenyum dan berkata bahwa keberanian mereka patut dipuji. Oleh karena itu dirinya berharap kekuatan yang akan mereka tunjukkan tidak akan mengecewakannya. Setelah selesai berbicara Feng Lingze pun segera menggulung lengan bajunya dan melambaikan 2 gelombang kekuatan untuk menutupi kerumunan. Lalu 1 gelombang dirinya gunakan untuk memindahkan QQ, sementara gelombang lainnya menghempaskan kelompok Xiaoyan. Tentu saja kekuatan yang datang ini benar-benar sangat cepat dan kelompok Xiaoyan benar-benar belum siap, sehingga mereka pun pada saat ini segera dikirim terbang mundur. Akan tetapi mereka tidak mengalami luka. Lalu semua orang pada akhirnya menyadari bahwa dirinya pada saat ini hanya ingin memindahkan medan pertempuran. Setelah itu semua orang pun merasakan bahwa aura dari Feng Lingze pada saat ini telah menurun ke tahap menengah bintang ke-6, lalu dirinya pun segera menenangkan diri dengan mata acuh tak acuh dan memperhatikan kelompok Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiaoyan pada saat ini berdiskusi bagaimana cara untuk menghadapinya. Semua orang pada saat ini berbicara melalui transmisi suara. Dan setelah memutuskan Xiaoyan pun segera berkata bahwa pada saat ini mereka jangan menggunakan keterampilan bertarung tim, karena jika mereka menggunakan keterampilan bertarung itu maka hal itu benar-benar terlalu memalukan bagi mereka, sehingga pada saat ini mereka hanya harus bekerja sama seperti biasa tanpa menggunakan keterampilan bertarung tim. Akhirnya semua orang pun segera membentuk formasi dengan Xiaoyan. Kemudian terlihat jika Xiao Zhan dan Long Yi yang berada di depan, sementara itu di tengah ada King Mu'er, Ziying dan Nan Erming, lalu di belakang ada Feng Feng yang pada saat ini bersiap untuk melesatkan serangan terkuatnya. Mereka pada saat ini memfokuskan penyerangan terkuat akan dilakukan oleh Feng Feng dengan melesatkan badai, dan pada akhirnya Xiaoyan yang berada di depan bersama dengan Long Yi dan Xiao Zhan segera melesatkan serangan mereka. Di sisi lain Feng Lingze pada saat ini menatap acuh tak acuh ke arah Xiaoyan, Xiao Zhan dan Long Yi, lalu dirinya pun segera melambaikan lengannya dan pada saat ini sosoknya benar-benar menghilang, dan kali berikutnya dirinya muncul. Dirinya telah berada di hadapan Ziying, King Mu'er dan Nan Erming. Tentu saja kelompok Xiaoyan benar-benar terkejut melihat kecepatan yang ditunjukkan oleh Feng Lingze, bahkan King Mu'er, Ziying dan Nan Erming pada saat ini benar-benar terkejut di tengah-tengah ketidakpercayaan. Akan tetapi secara refleks mereka bertiga segera mengayunkan senjata untuk memblokir serangan. Tetapi serangan yang mereka harapkan pada saat ini benar-benar tidak muncul. Sementara sosok dari Feng Lingze kembali menghilang. Dan kali berikutnya dirinya muncul. Dirinya benar-benar berada di hadapan Feng Feng. Seketika kelompok Xiaoyan menyadari tampaknya Feng Lingze telah mengetahui niatan mereka.
lalu Feng Feng yang pada saat ini mempersiapkan komentarnya pun hanya bisa berlari mundur. Di sisi lain Xiao Yan dan Ziying yang memiliki kecepatan tercepat di antara kelompoknya segera mendekat, lalu keduanya segera menyerang ke arah Feng Lingze. Saat ini Xiao Yan melesatkan pedang kuno api surgawinya, sementara Ziying melesatkan cambuk miliknya, namun dengan lambaian lengannya bila angin segera melesat ke arah keduanya, sehingga benturan pun segera terjadi yang mengakibatkan Xiao Yan dan Ziying pada saat ini sedikit mundur. Sementara itu sosok Feng Lingze pada saat ini kembali bergegas mengejar Feng Feng, kemudian kelompok Xiao Yan dan yang lain yang tersisa pada saat ini sudah berada di dekat Feng Feng, lalu kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar menyadari bahwa kemampuan dari Dodi kuno ini benar-benar aneh, bahkan mereka pada saat ini benar-benar kebingungan tentang bagaimana menghadapi teknik yang dikeluarkan oleh Feng Lingze. Namun kelompok Xiao Yan pun terus berusaha untuk menyerang Feng Lingze. Saat ini mereka mengalihkan perhatian di tengah-tengah Feng Feng yang pada saat ini mengumpulkan auranya. Sementara itu Feng Lingze yang bermodalkan pengalaman bertempur bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, pada saat ini dirinya benar-benar berhasil menghindari semua serangan dari kelompok Xiao Yan, bahkan membuat kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar tertekan. Dan hingga akhirnya Xiao Yan memerintahkan Ziying untuk menggunakan domain es miliknya, lalu Ziying pun segera mengangguk dan dirinya segera melesatkan alam es. Kemudian ruang di sekitar pun seketika mengembun, bahkan pasir dan bebatuan pada saat ini benar-benar tertutup oleh lapisan es. Tentu saja pergerakan dari Feng Lingze juga pada saat ini benar-benar sedikit tertahan oleh serangan Ziying. Namun tidak lama dirinya segera melesatkan douki biru miliknya ke segala arah, kemudian dirinya pun berhasil melepaskan dan menghancurkan domain es milik Ziying. Tentu saja semua orang kembali terkejut setelah melihat keterampilan yang dimiliki oleh Feng Lingze. Namun di tengah-tengah keterkejutan ini sosok Feng Lingze pada saat ini sudah berada di hadapan Feng Feng. Dan kelompok Xiao Yan pun baru tersadar sehingga pada saat ini mereka bergegas untuk melindungi Feng Feng. Namun kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar kecolongan, karena Feng Lingze telah melambaikan lengannya dengan bila angin yang melesat ke arah Feng Feng. Dan pada saat ini Feng Feng tidak memiliki pilihan lain selain menyatukan tangannya dan melesatkan serangan angin topan ke arah serangan Feng Lingze. Namun setelah benturan ini serangan dari Feng Lingze masih tersisa dan segera menghantam dada dari Feng Feng. Bahkan Feng Feng pun seketika terhuyung mundur dan memuntahkan seteguk darah. Tentu saja semua orang segera menopang dan bertanya, bagaimana keadaannya? Feng Feng berkata bahwa pukulan sisa dari Feng Lingze benar-benar sangat kuat. Namun meskipun begitu pada saat ini Feng Feng tidak apa-apa. Kemudian Feng Feng langsung duduk bersila untuk memulihkan auranya. Sementara itu Babang Tamfan Xiao Yan memerintahkan semua orang untuk membuat setengah lingkaran dan melindungi Feng Feng. Dan setelah beberapa benturan ini Xiao Yan pun mengamati pergerakan dari Feng Lingze. Xiao Yan menyadari tampaknya mereka harus menggunakan domain es milik Ziying dan segera menghantamkan serangan ke arah Feng Lingze. Karena domain es milik Ziying ini benar-benar berfungsi untuk menahannya sementara waktu, dan pada saat itu maka mereka harus bergegas untuk segera melesatkan serangan gabungan ke arah Feng Lingze. Lalu akhirnya Xiao Yan pun memberitahu rencana ini kepada semua orang, yang dimana mereka pada saat ini harus menyerang secara bersamaan terlebih dahulu dan menunggu kesempatan bagi Ziying untuk melesatkan domain es miliknya. Semua orang pun seketika mengangguk dan kelompok Xiao Yan kembali menyerang ke arah Feng Lingze. Saat ini banyak pertukaran segera terjadi di antara keduanya dan kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar kelelahan. Kemudian Feng Lingze juga pada saat ini benar-benar disibukkan oleh serangan gabungan dari kelompok Xiao Yan yang bertubi-tubi. Bahkan dirinya terus mencari cara bagaimana cara mendekati Feng Feng. Namun pada saat ini dirinya masih belum menemukan celah. Lalu pada akhirnya di tengah-tengah benturan ini Xiao Yan melihat sebuah celah dan meminta Ziying untuk melesatkan domain es. Kemudian Ziying pun segera mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menciptakan medan es di sekitar mereka. Dan bersamaan dengan itu Feng Lingze pun kembali tertahan.
lalu Xiao Yan pun lanjut memerintahkan kepada semua orang untuk melesatkan keterampilan pamungkas mereka masing-masing. Saat ini Xiao Yan segera mengayunkan gerakan 1000 kaki tanpa bayangan ke arah Feng Lingze. Lalu Long Yi pun segera berubah menjadi bentuk aslinya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Bahkan Xiao Zhan dan yang lainnya juga pada saat ini segera mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Sementara itu di sisi lain melihat serangan gabungan dengan kekuatan yang menakutkan, Feng Lingze pada saat ini segera menyatukan kedua tangannya. Dan bersamaan dengan itu energi Doqi segera membentuk pedang di tangannya dan dirinya segera melesatkan pedang ini melingkar. Lalu benturan yang dahsyat pun segera kembali terjadi di tengah-tengah serangan gabungan kelompok Xiao Yan yang berhadapan dengan bilah tajam milik Feng Lingze. Pada saat ini kelompok Xiao Yan sedikit mundur sementara kabut segera menyebar ke segala arah. Kemudian cahaya yang menyilaukan benar-benar melonjak dan energi yang dipenuhi dengan kekerasan juga pada saat ini menyebar. Dan setelah kabut ini menyebar semua orang menyadari bahwa Feng Lingze pada saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Kemudian Feng Lingze pun segera berkata bahwa kekuatan mereka semua benar-benar tidaklah buruk. Namun jika hanya dengan kekuatan seperti itu maka mereka tidak akan bisa melukai Feng Lingze. Dan baru saja perkataan itu terlontar tiba-tiba ekspresi dari Feng Lingze pun berubah drastis. Karena dirinya mendengar sebuah suara di belakang telinganya, sehingga dirinya pun menoleh dan melihat sosok Feng Feng yang pada saat ini telah bersiap dengan serangan terkuatnya. Saat ini Feng Feng berkata bahwa Feng Lingze benar-benar telah melupakan Feng Feng. Lalu akhirnya kekuatan angin topan yang sangat dahsyat dengan seluruh kekuatan Feng Feng pun segera dilesatkan. Dan kecepatan dari angin ini benar-benar membuat Feng Lingze terkejut. Bahkan dirinya pun segera melesatkan bilah pedangnya secara naluriah untuk berhadapan dengan kekuatan angin, sehingga benturan kembali terjadi. Namun pada saat ini kekuatan angin Feng Feng benar-benar lebih kuat, dan sisa kekuatan dari serangan Feng Feng ini pun segera menghantam dan menembus dada dari Feng Lingze. Melihat hal ini Xiao Yan dan yang lainnya pun tidak bisa berdiam diri dan segera melesatkan serangan. Sehingga banyak serangan yang pada saat ini bertubi-tubi menghantam ke arah tubuh dari Feng Lingze, sehingga membuat Feng Lingze pun menyilangkan kedua tangannya dan Doqi biru segera kembali melonjak. Lalu benturan kembali terjadi di tengah-tengah serangan bombardir kelompok Xiao Yan. Energi yang menakutkan pun segera melonjak ke segala arah, sehingga mengakibatkan kelompok Xiao Yan pada saat ini sedikit mundur. Lalu Xiao Yan pada saat ini menyadari meskipun Feng Lingze tidak akan mati, akan tetapi dirinya pasti akan terluka di bawah serangan kelompok Xiao Yan. Lalu mereka pada saat ini menatap ke arah kabut yang perlahan menghilang, dan bersamaan dengan itu sosok Feng Lingze yang menjadi semakin ilusi pun segera terlihat. Semua orang menghela nafas lega setelah menyadari aura dari Feng Lingze pada saat ini benar-benar telah berkurang. Akan tetapi mereka pada saat ini masih tetap waspada atas serangan dadakan dari Feng Lingze. Sementara itu di sisi lain Feng Lingze pada saat ini tersenyum dan berkata, serangan gabungan dari kelompok Xiao Yan ini tidaklah buruk. Kemudian dirinya pun lanjut tertawa terbahak-bahak ke arah langit sehingga membuat kelompok Xiao Yan keheranan. Setelah itu pedang yang terbentuk dari Doqi di tangannya pun perlahan menghilang. Lalu akhirnya dirinya kembali menatap ke arah kelompok Xiao Yan dan berkata bahwa mereka semua telah lulus ujian. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar tercengang dengan memenuhi ketidakpercayaan. Bahkan kelompok Xiao Yan pada saat ini mereka hanya bisa saling memandang satu sama lain. Melihat ketidakpercayaan semua orang Feng Lingze pun tersenyum dan dengan tenang lanjut menjelaskan. Feng Lingze berkata jika dirinya tidak berada di kondisi bintang 9, maka serangan gabungan yang sebelumnya mereka lezatkan pasti akan membunuhnya. Oleh karena itu dapat dikatakan pertempuran ini memang dimenangkan oleh mereka. Mendengar hal ini semua orang pun seketika benar-benar sangat gembira. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kebahagiaan. Kemudian Xiao Yan pun pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan berkata bahwa mereka mengucapkan terima kasih kepada Feng Lingze atas kerendahan hatinya, karena jika mereka terus berjuang berhadapan dengan Tuan Feng Lingze, maka tentu saja mereka tidak akan memiliki kesempatan.
Menanggapi hal itu Feng Lingze pada saat ini hanya tersenyum dan menggulung lengan bajunya, lalu dirinya pun segera menoleh ke arah Qiu Qiu yang pada saat ini berlari dan segera melompat ke pelukannya. Feng Lingze pun segera duduk dan membelai Qiu Qiu sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu dirinya pun segera berkata bahwa mereka pasti punya banyak pertanyaan. Mereka bisa datang ke sini dan Feng Lingze akan memberitahu semuanya kepada mereka. Seketika mata semua orang pun seketika berbinar dan mereka bertanya-tanya di dalam hati, apakah semua rahasia yang mereka temui akan terungkap? Kemudian mereka pun bergegas untuk duduk di depan Feng Lingze dan memasang telinga mereka baik-baik. Sementara itu Feng Lingze mengangkat kepalanya melihat ke arah langit dan berkata bahwa semuanya harus ditelusuri kembali ke bencana tersebut. Pada saat ini ekspresi di matanya sangat rumit. Sementara itu Xiao Yan segera bertanya, apakah Feng Lingze akan menceritakan mengenai bencana kuno? Menanggapi hal itu Feng Lingze pun mengangguk hingga akhirnya dirinya mulai menjelaskan. Feng Lingze berkata tampaknya permasalahan asli dari bencana kuno ini benar-benar terlalu banyak yang terlibat di dalamnya. Dirinya juga sengaja tidak memberitahu generasi mendatang mengenai keaslian cerita ini. Mendengar hal itu semua orang pun seketika benar-benar bingung. Sementara itu di sisi lain Feng Lingze tiba-tiba bertanya, apakah ada Dou di bintang 9 di benua Dou di pada saat ini? Kelompok Xiao Yan pun mengangguk sementara Feng Lingze segera bertanya, berapa banyakkah Dou di bintang 9 yang ada? Menanggapi hal itu kelompok Xiao Yan menjelaskan bahwa ada begitu banyak, akan tetapi mereka hanya tahu satu orang. Di sisi lain King Mu'er segera berkata bahwa Dou di bintang 9 yang mereka ketahui berasal dari klan monster. Pada saat ini orang-orang dari klan monster memanggilnya dengan sebutan leluhur. Dan mungkin ada lebih banyak lagi Dou di luaran sana, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Mendengar penjelasan ini Feng Lingze pun menyipitkan matanya dan merenung sejenak, lalu akhirnya dirinya lanjut bertanya, apakah Dou di ini yang selamat dari malapetaka atau yang baru dipromosikan? Sebelum King Mu'er menjawab pertanyaan ini ekspresi dari Feng Lingze tiba-tiba menjadi serius. Setelah itu dirinya menatap ke arah King Mu'er dari dekat dan segera menertawakan dirinya sendiri. Dirinya berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar baru menyadari bahwa gadis ini adalah keluarga kerajaan dari klan iblis miliknya. Baru saja dirinya bisa merasakan kekuatan darah yang sama. Akhirnya dirinya dengan sedikit rasa hormat segera lanjut berbicara kepada King Mu'er. Dirinya berkata, sejauh dari yang dirinya tahu maka dapat dipastikan jika gadis ini bukanlah orang yang biasa. Mendengar perkataan tersebut Xiao Yan pun dengan cepat segera berkata bahwa ini adalah adik perempuan dari Kaisar Iblis saat ini. Kemudian Feng Lingze pun buru-buru bangkit dan segera membungkuk kepada King Mu'er. Lalu dirinya segera berkata bahwa dirinya tidak tahu bahwa ini adalah Yang Mulia. Dirinya sebelumnya benar-benar telah banyak menyinggung Yang Mulia. Setelah itu dirinya pun segera bertanya ke arah King Mu'er dengan penuh kebingungan. Dirinya berkata mengapa Yang Mulia masuk ke bekas kediaman dirinya bersama dengan mereka. Melihat Feng Lingze yang pada saat ini sangat sopan semua orang benar-benar sangat terkejut. Setelah itu Feng Lingze pun sedikit mendekat dan berbisik ke arah King Mu'er. Dirinya berkata bahwa statusnya sebagai putri dari ras iblis sangat mulia. Mengapa dirinya benar-benar ingin bercampur menjadi satu dengan mereka? Meskipun Feng Lingze bertanya dengan cara berbisik-bisik, akan tetapi semua orang pada saat ini masih bisa mendengarnya. Lalu Ziying pun sedikit kesal dan segera menunjuk ke arah Xiao Yan dan menjelaskan bahwa ini adalah suaminya. Seketika mata Feng Lingze pun seketika melebar sebelum akhirnya dirinya berbalik untuk memberi hormat yang dalam kepada Xiao Yan. Lalu dirinya pun segera berkata bahwa dirinya benar-benar telah kasar sebelumnya. Dan dengan penuh permohonan maaf dirinya meminta maaf kepada Xiao Yan untuk jangan menyalahkannya atas tindakannya sebelumnya. Kemudian dirinya pun segera menoleh ke arah semua orang dengan ekspresi yang benar-benar tulus. Lalu Xiao Yan yang pada saat ini masih sedikit bingung sehingga hanya bisa menganggukkan kepalanya. Melihat hal ini Feng Lingze pun merasa sangat senang di hatinya. Lalu akhirnya dirinya lanjut berkata seperti yang diharapkan dari menantu klan iblis mereka. Karena tidak hanya api surgawi yang kuat,
akan tetapi juga keterampilan gerakannya sangat cepat, bahkan keterampilan bertarungnya juga pada saat ini benar-benar sangat luar biasa. Selain itu dengan kekuatan bintang 6 Do di ranah kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap menengah keadaan dan dengan kekuatan seperti ini maka dirinya bisa berspekulasi bahwa 2 Do di tahap menengah bintang 6 Do mungkin bukan lawannya. Mendengar hal itu Xiao Yan yang rendah hati segera berkata bahwa Tuan telah memujinya secara tidak masuk akal. Justru sebaliknya pada saat ini kontrol Doqi dari Tuan Feng Lingze benar-benar luar biasa. Dan hal itu benar-benar membuat Xiao Yan merasa malu. Xiao Yan berpikir bahwa itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh setiap Do di bintang 9. Mendengar perkataan Xiao Yan tentang pengendalian Doqi yang luar biasa, tentu saja Feng Lingze mau tidak mau menunjukkan ekspresi puas. Akan tetapi dengan ekspresi sopan dan ilmu padi dirinya lanjut berkata, itu hanya keterampilan sepele yang telah dirinya lakukan karena sering menempa senjata, oleh karena itu hal ini benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Sedangkan di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa mampu mengendalikan Doqi secara halus adalah kemampuan yang paling membuat Xiao Yan iri pada Tuan Feng Lingze. Namun sekarang Xiao Yan memiliki kesempatan untuk meminta nasihat dari Tuan Feng Lingze. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin tahu cara mengolah keterampilan tersebut. Mendengar hal itu ekspresi yang lebih puas segera melonjak di wajah Feng Lingze. Lalu tidak ada penolakan di dalam hatinya karena Xiao Yan pada saat ini menantu dari klan iblis dan teman-teman mereka. Kemudian akhirnya setelah suasana semakin mencair kelompok Xiao Yan sedikit berbincang-bincang sambil memakan soto Bude Yanti dan juga es dawet Bapak Yanto yang legendaris.